sahabat koleksi Kiki, jumpa lagi di channel kita yang kali ini akan membahas cara membuat bros wire warna-warni dengan bahan kawat aluminium. Gimana ya step by step cara pembuatannya? Simak lengkapnya setelah ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel kita Koleksi Kiki. Berikut bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bros wire dari kawat aluminium. Yang pertama adalah peniti bros ukuran 3 cm, lalu 5 jenis manik berbentuk oval, ada yang dari batu, kristal, plastik, dan mutiara. Lalu aneka batu yang berbentuk bulat terdiri dari ukuran 12 mm dan 10 mm, 2 akrilik berbentuk daun, kawat aluminium, serta kawat super yang menjadi bahan baku wajib untuk menghasilkan bros yang kuat dan awet. Sebagai peralatan dasar kita akan membutuhkan 3 buah jenis tang, yaitu tang jepit, tang potong, dan tang putar. Sebagai tahap awal, potong terlebih dahulu kawat aluminium ukuran 1,5 mm sepanjang 20 hingga 25 cm sebanyak 2 buah. Lalu lipat dengan membentuk pola seperti berikut ini. Jangan sampai putus atau patah ya bagian sini. Jadi lekukkan saja tanpa membuat patahan dan diikuti dengan bagian kedua di sebelah sini. Ini akan menjadi frame alas dasar pengganti sarangan bros. Nah, agar kuat kita ikat menggunakan kawat super ukuran 0,4 mm. Sisakan 10 cm untuk bagian yang dipasang peniti, lalu lilit 2 kali simpulnya agar tidak terlepas. Jadi kita bisa tes ya seperti ini. Kalau dia tidak terlepas, berikutnya kita bisa langsung memasang akrilik daun. Ini kita gunakan yang berbentuk oval, tetes. Nah, dalam memakai akrilik daun kita harus berhati-hati karena bahan ini juga rentan patah bila ditekan terlalu keras ya. Jadi harus megangnya penuh dengan kelembutan. Lilitkan gini ya, lalu kita putar atau posisikan. Nah, tips kedua cara memasangnya kita bisa lilitkan kawat mengelilingi daun. Ups, maaf. Karena terlalu semangat jadi sampai jatuh ya kameranya. Nah, kita lilitkan seperti ini teman-teman, kawatnya mengelilingi daun. Nah, kemudian kita bisa lakukan lagi pada daun yang kedua, langkahnya sama. Oke, masukkan daun, lalu pasang. Misalnya di sebelah sini ya, bebas sih kita mau letakkan di mana. Tahan di bawah, lalu kita bisa putar. Kita gunakan tips yang kedua tadi, yaitu kawatnya melilit pangkal daun ya, agar dia daunnya juga bisa terpasang kokoh tapi tidak bikin sampai patah. Kurang lebih nanti akan terlihat seperti ini ya. Nah, bagian belakangnya begini. Lalu menggunakan tang putar kita buat loop wire. Tujuannya untuk menjaga ujung-ujung yang tajam ini ada di dalam lilitan sehingga tidak melukai saat bros digunakan. Baiknya pada saat membuat uran dia tetap pakai tangan ya. Nah, kalau full semuanya pakai tang itu kadang-kadang permukaan dari kawat itu bisa terluka sehingga dia kayak kawatnya mengelupas. Jadi kawat aluminium ini perlu diketahui dia tidak akan berkarat karena dia dibungkus oleh enamel atau lapisan kawat. Jadi yang bagian berwarna ini adalah pelapis pewarna kawat. Nah, dia bisa berubah warna kalau terkena debu atau diletakkan di udara bebas ya dalam waktu yang lama, dia bisa lebih kusam warna kawatnya. Kita bebas aja sih motifnya, terserah. Saya bikin seperti ini. Teman-teman bisa buat sesuai seleranya ya. Oke, tampilan depannya begini, tampilan belakangnya seperti ini. Lalu kemudian kita akan mulai memasang manik bulat di bagian tengah rangkaian bros. Untuk bagian tengah kita gunakan 1 butir manik bulat ya, ukuran 12 mm, bisa dari bahan batu, mutiara sintetis, akrilik, atau bahan apapun asalkan dia bulat ya. Nah,
Ukurannya pun sebenarnya bebas, bisa 12, 10, 8, bahkan 6 mm. Namun yang perlu diperhatikan kalau ukurannya itu kecil, maka kita akan butuh banyak manik-manik ya. Nah, kalau dia ukurannya besar, misalnya seperti ini, 12 mili, 10 mm, cukup pasang 4 manik aja, bagian peniti atau kawat yang di tengah ini sudah bisa tertutup manik-manik. Sehingga brosnya akan langsung kelihatan rapi. Cara memasangnya sama seperti memasang yang lain. Kawat dari bawah arahkan ke atas, diisi manik-manik dulu. Setelah manik-maniknya dipasang, kawat arahkan lagi ke atas, arahkan ke bawah, lalu diputar, ditahan dulu, lalu diputar. Saya ulangi ya, ini kawat dari bawah sudah naik ke atas, kita pasang manik-maniknya, kemudian kawatnya diarahkan lagi ke bawah, ditahan di sini. Lalu dengan tangan yang lain kita buat pelintiran seperti ini ya. Naikkan lagi kawat berikutnya, terus kita pasang manik bulat yang terakhir untuk menutup bagian simpul kawat di tengahnya. Seperti ini ya. Tahan, lalu ini diputar. Ini pastikan pada saat memutar posisi kawat ada di sisi bawah. Jadi yang di atas-atas ini kita arahkan ke bawah. Kalau misalnya ya, rangkaian teman-teman di sini agak membuka dan kawatnya terlihat, arahkan kawat yang panjang ini melingkari batu-batu di bagian bawah, rapatkan, lalu tarik. Nanti dia batunya akan posisinya mendekat dan lebih rapat. Kalau ada kawat yang ketutupan, kita bisa turunkan sedikit kawatnya, agar tetap terlihat ya. Nah, pada tahap berikutnya kita akan mulai memasang manik-manik yang bentuknya oval. Untuk memasang manik-manik yang oval pada prinsipnya sama ya, kita arahkan kawat dari bawah naik ke atas, lalu masukkan manik-manik, tahan kawatnya di belakang, lalu maniknya diputar. Nah, biasanya dalam memasang manik-manik yang oval ini saya akan mulai dari manik yang ukurannya lebih besar dulu, kemudian diikuti dengan manik-manik yang lebih kecil, sehingga nanti juntai paling luar adalah manik-manik yang paling kecil. Nah, waktu menyusun manik-manik ini juga perlu diperhatikan komposisi warna ya. Sebaiknya warna yang mirip atau sama itu diletakkan berjauhan agar nanti gradasi warna pada brosnya lebih terlihat cantik. Dalam membuat pelintiran untuk manik-manik juntai ini kadang kelihatan gampang ya, namun yang perlu diperhatikan adalah pastikan manik pada saat selesai dipelintir itu dia tidak bisa bergerak lagi. Jadi memang harus sampai pojok sekali ya pelintiran kawatnya. Dan ini sulit dicapai atau dihasilkan ketika kita nggak pakai kawat super. Jadi kawat bros biasa itu biasanya kalau dipelintir lebih gampang putus, sehingga bolak-balik kita harus menyambung. Nah, untuk bisa menghasilkan juntai yang kokoh dan rapi, sebaiknya gunakan kawat super. Ini kawat bros yang biasa dipakai di koleksi Kiki. Teman-teman bisa hubungin aja kita, nanti kita akan kirimkan kawatnya ke rumah kamu. Harga kawatnya sekitar 30 ribuan gitu ya untuk satu gulung panjang berat 50 gram. Jadi bisa dipakai untuk banyak banget bikin bros. Nah, ini sudah memasang juntai paling luar, ditata aja supaya juntainya itu bisa kelihatan menyembur ke arah mana-mana gitu. Aduh, bahasanya ya. Jadi maksudnya polanya itu seperti berhamburan, tapi justru biasanya dari pola yang abstrak ini kelihatan lebih cantik. Kuncinya adalah pada pemakaian bahan. Ketika kita membuat bros abstrak, tapi bahannya tidak kita batasi, selalu ada perasaan, aduh kayaknya kurang ya. Jadi selalu pengen ditambahin. Nah, tapi kalau dari awal bahannya udah kita batasin hanya 10 manik oval panjang saja, maka desainnya akan berbeda-beda setiap kali kita membuat bros, namun ada satu benang merah yang membuat dia terlihat sama dengan teman-teman yang lain, baik itu dari ukuran maupun dari jenis bahan. Nah, ini tampilannya ya dari belakang. Baiklah, di tahap yang terakhir kita akan memasang peniti. Ada sisa 2 kawat ya di bagian belakang bros.
Kawat kanan dimasukkan ke lubang peniti yang sebelah kanan, kawat kiri masukkan ke lubang peniti sebelah kiri. Arahkan melewati batu di depan, ya. Tarik kuat dengan tang. Nah, lingkarkan di antara manik-manik, ya, sambil untuk merapatkan manik-manik, dan pastikan ujungnya tuh tersembunyi di bagian depan, jadi tidak ada di bagian belakang. Lakukan langkah yang sama pada sisi kawat yang satunya. Tarik dengan tang kuat ya, sampai dia rapat gini. Oke, kuatkan. Kalau kawat masih panjang, kita bisa dobelin dengan arahkan lagi ke belakang, muncul di lubang yang tadi, terus diarahkan ke depan. Sampai berapa kali lilitan? Sebenarnya 2-3 kali lilitan itu udah kuat banget ya, dibandingkan kalau dipasang dengan lem. Namun kalau kawatnya masih panjang, misal kita males motong atau udahlah dihabisin aja sekalian, itu kita bisa aja dobelin sampai 4 atau 5 kali lilitan. Tapi juga jangan banyak-banyak ya, nanti terlalu tebal, nggak nyaman pada saat bros akan dikaitkan karena terlalu banyak kawat tersisa di bagian belakang peniti. Ini kita sembunyikan ya sisi-sisi belakangnya, pastikan bagian ujung yang tajam ini tidak terkena atau tidak melukai pengguna brosnya. Nah, ini sudah bisa kita lihat bareng-bareng teman-teman hasil akhir brosnya ya. Cukup cantik ya, bagian tengah juga tidak terlihat, lalu penitinya juga terpasang dengan rapih. Nah, buat yang mau nyobain bisa ya untuk mendapatkan bahan-bahan prakteknya dengan menghubungi WhatsApp nama yang ada di bawah keterangan video ini, atau mengunjungi toko online kita www.koleksigigi.com. Selamat nyobain teman-teman. Buat yang sudah praktek, jangan lupa ya untuk tinggalkan komen, kasih masukan dan saran, atau like video kita berikut ini. Dadah!